Tapi ini nggak lagi putus juga kan? Lu jadi makannya sendiri, kulineran bakmi. Enggak. Udah jadi hobi baru aja nih. Udah Bukan jadi lagi hobi baru. putus. Emang nggak punya? Emang punya? Iya, baru gue pengen masuk. Ngapain dia? Sudah 3 tahun tidak ada. Buat yang nyari pacar bisa masak burger, Bisa masak burger, QC bisa masak bakmi, shawarma. Bakmi gue nggak bisa masak, bakmi gue nggak bisa. Enggak, QC bakmi yang enak QC kayak bakmi. shawarma. Makanan sama bikin lagu. Middle East lah. Nah, Iya. Sama diajak jalan-jalan ke Purwakarta. Sih gitu. Halo semuanya. langsung beda gitu karakternya. Karakternya langsung berubah anjing. Halo semuanya. Lagi dong lagi sekarang. Boleh. Gak usah diberat-beratin ngomongnya kali Emang ya. baru bangun. Oh, emang baru bangun ya. Slow aja ya. Nggak apa-apa ya, Bang. Thank you banyak pun. Masih ketek kan itu? Ya udah. Wow, ada kru. Kan emang baru bangun. Belum lama bangun. Terus gue baru tidur jam 4 lewat lah. Ini suara gini emang gak gue sengajain anjing. 4 lewat. 4 lewat. Main kripto. Iya. Halving dulu, halving. Kabarnya sih lah. Parah aja. Newsletter gitu, Bas. Kabarnya sih. Economics calendar anjir. Nih kita lagi Tapi marketnya lah. Udah. lagi Udah, pagi. ego. Pagi-pagi. Ngepang. Pang, ngopi, Pak. Ngepang apa? Ngopi panggi. Ngopi, bukan. Pang. Ngopi. Pagi ngopi. Pagi ngopi. Acaranya Malaka. Ya. Pagi ngopi di kopi malam. Masalah kopi malam. Gue belum nongkrong anjing. Pas di kopi malam kan gue belum ada. Iya. Gue belum ada pas kopi malam. Iya. Tapi lebih senior gue gitu. Oh iya, tentu. Ini nggak ada intronya apa? Emang ya udah? Nggak ada. Nggak Oh, ya. Baiklah. Intronya kan ntar lagu dari lu. Oh gitu. Produser tidak ada. produser Kan lagu. Lagu gue nggak ada yang gue rilis. Iya. Iya. Nggak ada yang gue rilis. YTT aja. Jadi ya konsep gue jualan lagu gue kayak NFT. Dia jatuhnya ini ya. GP. Jadi apa? Ghost producer. Ghost producer. Kan kalau di musik ada ghost writer kan? Iya. Ini Ghost producer. Soalnya beberapa kali gue rilis agregatornya nggak bener, nama gue nggak dimasukin beneran tuh. Oh iya. Iya. Saking ghost. Saking ghostnya nama gue nggak dimasukin. Nggak usah sebut merek lah ya. Iya. Gue sebut merek agregator siapa, cuman rencana gue pengen pindah dari situ lah. Bagus lah. Rilis senang kan buat Porto, gue liat wah nama hilang nih. Pokoknya lu bisa lihat setan kalau ini udah temenan second account. Kurang lebih. Kacau. Kurlepnya itu. Jam-jam 1 ya. Tapi kalau di second open public-nya di TikTok. Ya. Muncul. Bio kontak, follow or not. Tapi ngomong kasar gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ntar tinggal di sensor kalau. Itu terserah gua. Oh iya. Oh gitu. Oke, baik. Sama ini kan perdana ya. Oh iya. Lah, yang Apa kemarin? namanya? Enggak, maksudnya buat temen kita yang bareng konten baru lo. Yoi. Karena kawan kita yang gondrong juga Di dan Jogja, Arab. kan? Iya, teman kita yang bervakansi gondrong di Jogja. juga. Ya, sedang di Jogja kan. Yang gondrong juga, yang Arab juga, yang dimana dia gondrong dan Arab juga. Soal muka gue Sunda. Iya. Iya dong. Jadi substitute aja katanya. Kemarin tuh diobrolin. Jadi gue plan contingency doang. Begitu. Jadi kemarin diobrolin. Gue nggak bisa nih guys katanya. Attack hari Minggu. Mana lu Jogja? Oh. Baru si Satrio bilang, apa gue undang si Lela aja ya? Ah, Baru ya udah di kontak deh. yang kontak duluan gue si Gondrong juga tuh. Si gondrong. Iya nggak lama pagi jam 2 kali ya. Malam lah. Gue ngecek juga di grup. Ini gue nggak tahu maksudnya apa. Baru si Satrio bilang gue udah telepon apa udah chat. Oh iya. Gue lagi di jalan terus. Aman katanya. Gue di telepon lagi boker gitu. bukan sama dia, sama Gondrong. Di Terus? boker kan.
Tuh, Ditanya. ditanya bisa nggak, gue sih ayo aja. Tapi ngomongin apa kan gue ini juga kalau kalian emang perdana yang emang di luar dari yang Iya. format bertiga, ini juga perdana gue ikut podcast. Oh iya. Iya, perdana. Sebelum nggak pernah, soal hidup gue kan emang gak menarik ya. Ini eksperimen Dulu semua. menarik banget jujur sebenarnya. Bagi gue. Bagi second account gua. Hidup Dan menarik gua banget kadang-kadang. cuy. Apa? Hidup menarik banget sebenarnya. Kenapa tuh? Jalan-jalan ke Purwakarta, Makan WFH di sate. WFH di Purwakarta. Oh iya, gak apa-apa itu bukannya bulan depan resign gue. Tapi emang WFA, emang WFA gue ini. Bulan depan bisa. Kapan lagi kerja terus lu bisa kulineran sama bokap. Iya. Emang WFA itu. WFA kan work from home kan. Cabut. Nggak cabut. Itu sebelumnya gue ada lembur seharian. Oh. Nah lembur seharian emang kondisinya boleh. Di kantor lu yang BUMN itu? Ah tidak. NGO yang ini. Suka ada di itu. Apa? Aduh apa sih yang biasanya cerita tentang hari-hari mereka tuh? Banyak. A Day in My Life. Oh, deh. A Day in My Life apa NGO ya. Ya itu tidak usah dibahas lah. Jadi ya, jangan singkatnya emang work from home kan. Lembur. Iya karena lembur harian. Di catatannya emang kalau lembur lebih dari 8 jam itu lembur total gue 11 jam lah. Wow. Iya. Itu gue izin WFH. Terus itu ternyata bokap lagi nggak ngantor juga. Bokap gue ngantor, abang gue lagi nggak ngantor juga. Ya udah kita bertiga karena emang ya udah cowok bertiga gitu kayak bingung ngapain ya. Sate kali ya, sate gas. Sesimpel itu doang. Simpel itu. Asalnya juga gue. Tapi kenapa nggak di Jakarta? Hah? Karena yang original menurut gue di sana. Nggak, maksudnya ini bayar rekomendasinya lo, abang lo atau Kita bertiga sepakat tuh. Sate kali ya, sate, ya. nggak, maksudnya tempatnya ngepick tempatnya ngepick emang- tempatnya. Ngepick tempatnya itu kan ada ya, sate Maranggi Maskar Ajib itu paling enak di Purwakarta menurut gua. Dan emang ya kita bertiga sama-sama setuju gitu loh. Ya Kalau emang- misalkan itu enak banget. Iya, yang enak emang situ gitu. Legend. Purwakarta yang arah Bandung Lumayan bukan loh. sih? Iya benar. Iya kan benar? Arah Bandung. Arah Bandung. Emang kampung lu juga kan itu? Iya, nah itu gue pengen masuk dari tadi itu kan work from home kan. Oke. Nah, kan Kampung. Iya. Oke. Masuk. Masuk. Berarti lu sekalian lebaran di sana? Enggak. Udah lewat juga mas. Udah lewat. Itu udah lewat. Jauh. Enggak harus. Agak maksudnya sekalian ketemu siapa gitu di Purwakarta? Ketemu om gue sih, om dari bokap lah, pengen survei lapangan gitu, ya sudah. Makan juga tapi bareng. Enggak. Ketemu Makan, di sana. di sananya aja. Terus itu tempat dia nge-stay-nya itu enak juga tuh, adem. Lu kulineran apa aja sih? Apa tuh? Di sana. Apa dimanapun? Gua kalau kulineran awalnya tuh minjem korek dulu. Awalnya gue mau pinjem korek. Ya, awalnya gue pengen minjem korek. Enggak, awalnya kalau kulineran tuh yang bener-bener awal banget itu pas kisaran tahun 2002. Oh, buset. 9 berapa? Buset. Jauh juga tuh. Tahun 2020-an itu Kan Covid mas. iya, tapi kan banyak Kok keluar? Kok keluar mas Covid? Emang Anda tidak? Ini udah tau cara mainnya ternyata. Iya. Emang Anda tidak? Emang Anda tidak? 2020. 2020-an lah. 2019 deh biar dianggap sebagai negara yang baik. Kan PSBB 2020 mas. PSBB ya? Iya. Ya, PSBB gue juga buka kedai, bangkrut 6 bulan. Gara-gara bukan PSBB, satu lagi. PBB. Buka ya. Baris berbaris. Oh ini apa? Yang ada Karantina kakak- itu kan? Iya, yang kakak, ada kaknya pokoknya. Banyak kaknya. Terus? Ya pokoknya lanjut lah. Awalnya tuh gue kulineran, itu tertarik sama burger. Lolos? Enggak, justru awalnya gue belum nyoba sampai sekarang. Ah masa? Jujur, belum nyoba, belum kesampaian. Nah, Lu bukannya bertiga ini ya pernah ke Lawless sama Nasim ya? enggak. Enggak ya? Di Lolos katanya nggak boleh ngomong kotor ya? Oh, iya. Nggak boleh ngomong kasar. Enggak tahu gue. Keren juga. Cocok. Gue Lawless seringnya ini take away Take away. alias Gojek. Oh, alah. Sekali doang gue makan di tempat itu pun yang di Menteng gue. Oh. Gue sempet lewat tuh waktu itu deket kantor gue juga kan, sempet ada nemu Lawless.
cabangnya lah daerah situ. Pas gue lihat, wah lawless nih. Nah, Gue lihat, wah duitless nih. anjing. Jadi, aduh lah. Sampai sekarang nggak kesampean. Gitu lah. Tapi lulus emang burgernya itu cukup enak sih. Iya, cuma Sebenarnya emang juga enak. porsinya brutal ya. Iya. Tergantung beli yang mana sih. Tapi gue ini udah nyobain 2 yang lumayan catchy di burger. Satu Lawless sama Monkey. satu ini apa? Mountain McD. Boys. Oh, Mountain Boys. Oh iya, apa barbecue Di Mountain Bandung. Boys itu enak tuh kata temen gue juga. Kalau bannya gue lebih suka si Lawless. Kalau kentang lebih suka ini si Mountain Boys. Oh. Tapi kalau misalkan awal-awal gue burger tuh emang kan gue kadang-kadang kan di YouTube tuh suka nonton orang yang emang ada cooking show ya. Itu ada satu channel yang emang gue suka nonton, itu gue juga belajar masak dari situ kebetulan. Ada Binging with Babish namanya. Apa? Binging with Babish. Luar. Luar. Tapi sekarang ganti nama jadi Babish Culinary Universe. Nah itu jadi kayak gue ngeliat Ya. Dia ngapain? Isi konten? masak. Tapi emang Random aja tapi. iya, tapi rapih lah pembawaannya. Gak katrok proper. gitu. Terus sembari cross check ya. Terus lanjut aja Oke, lanjutin. sembari cross check. Jadi apa namanya, emang benar-benar proper gitu settingannya, layoutnya, suaranya juga oke lah. Nah habis itu gue nonton lah beberapa kali. Habis itu gue tertarik tuh dari beberapa hal yang emang udah sempet gue buat sebelum. Kalau merinding gitu sih, Le. Iya, merinding gitu. Gue nggak pakai jaket pak, jarang-jarang gue keluar pagi-pagi. So ya udahlah, gue nyoba buat ngulik burgeran duniawi. Gue coba cek kayak smash burger gitu-gitu. Nah habis itu pertama kali yang bikin gue pengen kulineran burger adalah waktu itu masih buka tuh Aloha loh. Ya Aloha kan jualan burger sama kopi. Nah itu pertama kalinya gue encounter yang emang orang yang menjualan burger, tapi dagingnya tuh beneran yang tebel. Iya enggak, dari cincang, bukan yang primate. Oh, Iya, yang emang bener cincang dibumbuin lah. Yang kayak buat Bolgonais gitu. Daging enggak, lagi cincang gitu. Bukan. Bukan. Kan maksudnya kalau misalkan Gue nggak pernah sih gue kalau. nah jadi itu kan kadang-kadang kan kalau sekarang banyak yang kayak dagingnya udah frozen ya. So langsung dimasak aja. Nah, kalau Aloha tuh dia mainnya dari daging cincangnya langsung dijadiin Oh, maksud iya, dijadiin lo- patty. Iya paham gue. Nah, jadi kan rasa juicy-nya dapet ya, Pak. Iya. Makanya gue di situ kayak anjing nih baru nih jualan burger. Walaupun emang kondimennya dan lain sebagainya emang belum selengkap itu kan. Dan itu sempet tuh pas Aloha lagi buka kolaborasi di daerah Depok, itu gue sempet datang. Itu burgernya gue enak banget. Rajin lu sampai Depok. Waktu itu gue lagi baru diputusin gue. Jadi kayak Iya. kemana ya? Sama cewek yang mana? Hah? Lu pelariannya ke burger ya? Pelariannya kulineran. Kalau cewek yang mana jujur gue nggak perlu panik jawab karena cewek mantan gue cuma 2. Itu mantan pertama gue. Oh, tahu gue. Ya. Setelah Yang lu selingkuh itu kan? apa tuh? Hah? Kok selingkuh? Ada. Jadi lu strolling aja tuh kulineran. Strolling aja. Iya. Habis itu Burger. burger. Selama lu kulineran. Oh, yang Itu- paling enak. Bukan. Apa? Tahu gue ya. Burger kan ada style-stylenya juga ya. Kayak gue tahu dari si Aloha juga yang American Burger tuh ya memang patty, daging, udah. Itu aja. Tapi fun fact kalau patty sama daging tuh justru bukan American, Pak. Oh. Jerman itu. Oh, Jerman. Oh, ini Iya. fakta pagi nih, fakta Apa lagi? Enggak, ini gue baru tahu Fak-fak dari kemarin nih. juga. Ini udah dalam nih berarti. Udah dalam. Ini Burger, masih burger. Gue baru tahu. bentar lagi buka nih Oh, F&B burger. Bentar lagi dari konten ini. Tapi kalau misalkan buat tempat yang Le burger. gitu, le burger. Apa namanya? Tempat apa? Enggak, Kan- itu, kan itu lu- sekedar Kan lu udah ini, udah nge-storyin. apa tuh? Kalau punya kantor kayak gini enak banget ya. Oh, gitu Itu ya. tempat apa itu? Tempat burger itu. Oh Pasti. ini yang Nasim ngajakin kita juga. Burger apa namanya? It's Burger. Nah itu It's Burger. Gimana tuh? Dekat 71, seberang bener-bener. Nggak seberang, di seberang dulu tuh apa sih, nak? Masa lalu, deket masa lalu. Sekarang udah berubah ya? Jadi dia udah nge-layoutin gitu. Nih Iya. ruangan buat ini open space. Imajinasi dulu lah ya. Imajinasi dulu. Iya. Ya sama dia juga pernah. Enggak imajinasi, manifestasi. Manifestasi. Terus Things ya. Nah, Nggak, pokoknya kalau buat kulineran tuh emang burger awalnya. Jadi emang karena pertama kali gue ngerasain burger yang proper itu dari Aloha, gue jadiin itu kayak benchmark lah buat gue nyari burger ataupun masak sekalipun. Ya, gue juga sempet gitu waktu pas gue sama temen-temen gue ke Bogor, itu kita lagi ada proyek lomba buat bikin film, itu gue bikin burger lah buat anak-anak.
Itu pada bootleg juga. Itu sekedar TMI aja sih. Iya, Style-nya apa masalah. style-nya? Stylenya justru jadi sandwich, masalah bannya habis. Bannya habis. Tapi Bannya Cari habis. roti lagi lu hantam Saya deh. itu cari yang bulat biar masih oke lah lihatnya gitu. kalau yang ada sayuran style apa dia? Gua nggak Nah, jujur kalau misalnya lu nanya gue nggak mau jadi snob karena gue belum hafal juga tipe-tipenya. Tapi kalau misalnya lanjut ke ceritanya Joy tadi, tahu. kalau roti sama iya roti ban sama patty doang. Kalau dari yang gue dengar dan baru kemarin itu dari Jerman, Hamburg. Jadi pertama tuh kalau misalkan Dari Jerman. Ya, Mereka bilang hamburger itu Hamburg, bukan American burger tuh sebenarnya. Nah, hamburger mah Indo ya? Maksudnya burger bukan burger. enggak, tapi hamburger namanya tuh hamburger. Indonesia burger atau hamburger ya? Burger aja. Atau hamburger tuh karena pakai ham? Enggak juga. Enggak juga. Karena pakai ham. Karena tahunya gue SD kan Bukan. Bukan burger, hamburger. Gue juga dulu sempet panik tuh pas. Katanya burger aja udah sih. Gue juga dulu sempet panik gitu. Beda dong. Iya, maksudnya gue tuh burger aja gitu. Kalau zaman gua melela mungkin Edam. Oh, Ini kan kayak udah seumuran lain iya, ya kan. Mungkin udah langsung fight monkey. Nah, Stop. Gue gak doyan. minimal Solaria nih burgernya. Si minimal. ada. Emang ada ya? Nggak tahu. Lu baru nemu yang di Twitter gitu ya? Coba kalian jangan sampai pesen burger di Solaria ya. Mana ada? Karena nggak ada. Karena nggak ada ya. Iya, karena nggak ada. Itu ya udahlah apa namanya. Jadinya kalau dari yang gue tahu nelayan-nelayan Jerman gitu emang dari laut. Mereka tuh kalau misalkan lagi berlabuh, makanan cepetnya Bekelnya bukan mereka- bekel. Pas mereka balik, itu dikasih makannya tuh dagingnya doang. Burgernya daging doang waktu itu tuh. Bener-bener daging cincang patty doang. Baru ger doang dia. Iya, ger. Ger doang. Bernya Burger ada. Baru ger doang tuh. Nah, enggak, tapi gue juga kira ini jokes, cuman masuk juga soalnya ternyata pas mereka makan patty-nya itu doang pertama yang bisa mereka makan, gitu, daging cincang sapi. Nah, tapi itu panas. Nah, gimana caranya mereka bisa makan langsung aja gitu? Nah, makanya pakai roti. Oh, ditutup. Tuh, Biar langsung itu dari yang gue tau. Kalau salah jangan marah. Itu yang gue Langsung takut gitu. langsung takut gue. Nggak, tapi kan ujung-ujung walaupun lagi panas-panas ya, tetap Seenggaknya mereka aja. bisa megang. Oh iya sih. Kan kalau maksudnya Dan kalau- kedua di laut, nggak perlu ditiup kan burgernya kan? enggak, itu lagi berlabuh sih, Pak, bukan di lautan. Iya, maksudnya Di shore-nya. Ah. Iya. angin kan kencang. Kencang. Maksudnya baik lagi lah, maksudnya kayak kalau misalkan kita nonton film yang The Founder tuh yang tentang McDonald's, itu kan juga mereka kan kayak fast food gitu ya, jadi nggak ada piring dan lain sebagainya, lah mereka cuma pakai paus doang. Dan mungkin emang inovasi burger tersebut ya karena emang buat biar cepet dia nggak ada piring. Iya, di sini kalian juga bisa lihat bahwa mana orang badan yang demen burger, mana orang badan yang nggak demen burger. Iya kan? Itu ya udahlah dari Maksudnya ini yang double patty nih. Apa gimana nih? triple ya, triple cheese lagi. Baru dari situ lu mulai ngelihat Beneran nih lah, iya, benchmark. variasi burger. Kayak gue pas misalkan ada datang gitu, gue nggak mau nyebut merek lah kalau gue nggak suka. Ya gue datang, gue liat, Ya, oke, nggak apa-apa, kan selera jangan, juga. Jangan, bahaya. Terus lihat. Pas gue datang, itu kejadian udah lama, kisaran 2021. Pas gue datang, gue kira tuh oke. Pas gue lihat masaknya, ya dagingnya udah pre-made. Inisial. Hah? Inisial. BB. Ya. Oh iya. Tapi sekarang enak. Yang enak. BB King. Wis. Penyanyi ya, penyanyi. Benar. Itu Yang gue, ini ada warna hijaunya nggak sih? aduh, itu sensor aja. Itu gue nggak enak. Terus Gue sosis ya. Ih, makan aja kan punya lo itu gila. kok nyaman ngunyahnya anjing. Pamali. Oh, Pamali. Oh, Pamali. Sunda banget. Emang Sunda kan gue. Iya. Habis itu kayak ya udah gue coba searching mana yang enak dan lain sebagainya, kayak oh ini burger enak, oh ini burger enggak. yang buat lu enak Kalau misalkan variasinya top kah? 5, top 5 Lah, ya. Enggak variabelnya enak atau dagingnya kah atau daging. patty-nya. Kalau dari gue sih daging, saus sama ban. Saus. 3 itu. dia Sausnya. dia kalau burger itu bukan kayak orang Italia makan pasta nggak pakai saus, enggak ya? Nggak kayak gitu ya? Enggak sih. Terutama karena emang udah di Americanized. Justru banyak burger-burger yang cukup messy. Mereka pakai saus bukan kecap juga. Ada special sauce-nya gitu lah. Biasanya kayak gitu. Tapi dicampur dari kecapnya juga. Oh. Kecap bango.
Iya. Ya. Gak lucu ya, maaf. Iya. Kita nggak ada yang ngejudge kok. Kita nggak ada yang ngejudge. Oh ini judge free zone. Iya nggak masalah, nggak masalah. Safe zone pokoknya ini. Mau ngapainnya di sini bebas. Yang enak berarti daging menurut lo. Daging sama ban. Kalau misalkan top 5. Daging sama ban tuh. Udah jadi burger sih itu tapi by the way. Iya. Tapi jujur kenapa ban jadi gue poin konsiderasi? Maksudnya kalau daging kan gue udah jelasin ya. Kalau misalkan konsiderasi. So keren anjing. Konsolidasi. So keren jatuhnya anjing. Ya, bahasanya apa dong? Perbandingan kan nggak cocok. Enggak, karena otak lu udah Inggris aja, Oh, gitu makanya ya. dari cepat. Konsiderasi kan bukan bahasa Indonesia ya? Bahasa Indo sih. Iya. Dari serapan consider Considerate. bukan sih? Iya. Emang dari serapan. Consider. Apa namanya? Daging dan ban. Daging dan Nah. apa daging kan kalau tadi kan emang karena gue lebih suka yang emang fresh made gitu, yang emang juicy dapet. Kalau ban Fresh made tuh maksudnya bukan yang di kulkas atau gimana sih, gue nggak ngerti. bukan yang kayak udah jadi bulat gitu. Oh kalau Oh misalkan yang kalau dia, ditaruh di plate langsung kayak keramik tuh ya. Cetak. Iya. kalau misalkan dia posisinya daging cincang tapi di kulkas, tetap remade sih menurut gue. Beda rasanya, Pak. berarti ntar ngawetinnya gimana? Nah, itu dia menurut gue challenge-nya kalau dari yang gue tahu ya. Yaitu daging lo beli daging cincang itu harus lo apa Jual itu juga hitung ya? iya. Soalnya emang kalau misalkan gue lagi pengen bikin burger juga di rumah, daging yang udah sehari tuh gak enak. Nggak enak. Gak enak. Pernah nggak lu pakai daging kurban? Enggak lah. Yes, emang. Gue nggak punya alat gilingnya juga kan. Gak enaknya di mana bedanya? Kalau Kalau soal dari yang gue tahu, kalau dari yang gue rasain sih bau. Entah mungkin gue salah naruh atau gimana, tapi yang gue dapet sih setelah Miti. sehari. Apa? miti banget baunya. Iya, bau kayak bau asam gitu lah. Oh nggak fresh lah. Gak fresh rasanya, kerasa banget. Jadi kalau misalkan balik ke top 5, pertama tuh gue kemarin baru bikin listnya, cuman gue lupa. Yang pertama, pokoknya top 5 tapi gak usah pakai urutan lah, tapi yang sekiranya gue bener aja gitu. Itu ada pertama. Best choice lu lah ya. Best choice gue kalau di daerah Jakarta ya. Oh Jakarta nih. Iya Jakarta, gue belum. Gue soalnya pengen nyoba yang Di Purwakarta nggak ada? belum. Oh, belum. Ada. Wah, kagak, nggak laku. Nggak ada. Iya. Gue tetap Marangi, gue Purwakarta gue. Udah lokal aja. Iya. Soalnya kalau habis itu kok nyari burger. Iya, heroes lokal udah kalau ke daerah tuh yang nggak bisa dilepasin. Kecuali Bandung kan emang udah cukup kota ya. Apa namanya kalau Ya misalkan? tadi apa aja? Iya, makanya gue pengen masuk nih. Iya apa aja udah ah. Bisa sabar nih lagi cerita. Sabar, bridging. Apa namanya? Toprak lagi tuh. Terus Toprak itu. Enak kan? mau lo? Enggak, aman. Pertama tuh ada Supper. Saper apa nih? Supper nama tempatnya Oh, nama di tempat. Ronain. Di Row 9. Iya. Kok gua nggak pernah lihat? Itu emang lo harus kan ini kan kalau bisa latihan tuh di studio 1 tuh. Iya. Itu masuk lagi ke atasnya. Ke tokonya sebelah toko Napa Milano. Oh yang tapi gua kesana kan malam mulu ya. Anjir. Malam buka apa dia? Mana ada orang yang nggak ada yang buka. Oh yang ini. Lu harus ke yang open space-nya gitu. Iya yang tempat ngerokok di situ kan. Iya, di Yang apa? Tempatnya dia ada meja kayak begini nih, ada mejanya juga kan. Oh, Itu tahu. Supper enak tuh. Supper namanya. Namanya Supper. Itu Yang gua daging, inget Supper. daging sama bannya berarti checklist tuh. Oke. Oke Dari sausnya juga enak. Buat porsi juga oke. Porsi Terus itu setelah Supper itu ada Hitsburger yang kemarin. Itu soalnya enak juga lah. Tapi minusnya cuma satu, yaitu terlalu fresh meat. Jadi kalau lu makan lu harus tunggu dulu, emang kepanasan ngomong. Jujur. Kalau lagi lapar banget jangan ya. Gue berapa kali di situ makan anjing masih panas bangsat. Oh, lu sering situ, Cok? Lumayan. Kalau lagi nyari aja sih. Habis Banyak dari duit lu ya? Hah? Enggak, udah pengen habis. Terus. Habis Harus nyari nyarap gratis nih. Bangsat. Oh, ini gratis. Gratis, Oke. gratis. Gue baru tahu. Habis Hitsburger itu ada Lu Burger. Lu burger. Ya, itu udah bangkrut. Yang gue tahu sih udah bangkrut. Itu kayaknya yang pernah Padil. buka di Bandung juga bukan sih? Bukan. Bukan ya? Padil jadi bukan? Bukan. Bukan ya? Itu mah traffic ban. Oh iya. Anjir udah hafal banget nih orang tuh. Per burgeran. Ini baru kita nanya burger loh. Belum yang lain. Belum yang lain ya. Belum yang lain. Masih banyak. Gue jujur suka ngulik-ngulik kayak gini. Nah. Habis itu Lu Burger soalnya itu gue akuin bannya enak banget. Bener-bener bannya enak banget. Soalnya lu bener-bener gigitnya tuh effortless, Tahu Pak. gue, dia punya sempat punyanya si Den Dimas tau gak lo? Iya, Oh, gue nggak tahu ada kalau pemain mobil. mobil siapa. Itu kenal udah dikit langsung halus ya.
Enggak sih. Saking Enggak gitu. saking effortless Itu breadcrumbs. Itu ludahnya itu asam lambung. Iya. Ludah lu itu bukan lu asam lambung. Asam lambung gitu. NaCl. lambung paus. Ya, Tiga. Tiga tuh lu burger. Habis lu burger itu ada berkawan. Daerah Pangpol. Itu enak juga tuh. Waktu itu Pak, yang habis kita nonton 11-12. Oh. Iya, Mas Ena. Ya, tahu. Waktu itu jujur kan gua komplain ya. Kayak, anjing kok kayak gini. Apanya? Burger ya kan gua Bentukannya? komplain. Enggak dagingnya sama rotinya. Oh, Nah, itu waktu itu belum lama gua gabut gua situ lagi kan. Udah enak sekarang. Udah enak. Iya. Mungkin dia ngeliat muka gua bete kan. Yang sama Pito kan? Iya, sama Pito. Oh, iya. Habis nonton 11-12 itu. Habis Oke, itu 4 last ya? one. Iya. Itu 4. Tuh anjing, satu lagi gue lupa kampret. Bingung nih. Bingung. BK. Satu lagi. Bukan. Enggak, bukan BK. Aduh. Siapa ya satu lagi? MCD. Enggak. Lupa Ini gue. selatan-selatan juga tapi. Lupa juga gue. Gue lupa list gue soalnya. Satu lagi itu apaan? Kan ada handphone. Enggak. Gue by mouse Aduh, ngomong. by mouse. Baru rating semalam. Tapi kalau misalkan ini Oh, gue tahu satu ya, Pak. Apa? Buatan gue sendiri. Buset. Ya. Enggak. Promosi. Self-proclaim gitu lah. Self-proclaim. Promo, anjing. Self-profound. Tapi kalau karena gue lupa, mungkin kita taruh ya eksekutif burger lainnya lah ya. Mungkin kayak Burger Bros gitu. Burger Bros chicken burger enak sih. Kalau beef burger gue nggak. Sumpah gue gak ngerti Oh, banget. ngerti. Nggak mendalami burger-burgeran Ya. anjir. Mungkin kalau gue inget list gue ntar mungkin tengah jalan gue Iya, infoin lagi. Cuman akhirnya ya udah lah burger kan. Lu pernah nyoba burger Hooters gak? Belum. Tapi sekarang udah tutup sih di Indo ya, anjir. Hooters ada tuh di Cafe Kemang. Nah gue tuh rencana pengen coba kayak Five Monkeys. Nah, Five Monkeys di Pangpol kan? Gue nggak tahu. Maksud gue karena gue nggak punya temen yang doyan burger kali ya, baru lo doang ya. Lu tahu yang enak-enaknya itu dari mana? Dari sosmed kah? Dari Review? sosmed gue lihat looks. Baru lu samperin? Gue lihat looksnya. Soalnya menurut gue kelihatan gitu mana yang emang beneran. Oh, burger kelihatan ya? Menurut gue kalau bagi gue kelihatan gitu mana yang emang ya Dari udah dia menyajikan anjing. dagingnya, Iya, segala benar, macam. benar. Bannya juga. Nah gue apa namanya? Tapi kalau misalkan lo ngomongin burger gue sendiri, jujur akhirnya gue sempet nemuin caranya. Gue sempet bikin burger itu bagi gue enak. Bagi gue. Soalnya emang gue minim source jadi gue aja yang makan. Apa namanya? Cara untuk burger lu kalau misalnya lu bikin biar bannya itu masih soft. Caranya adalah kan kalau misalkan lu goreng biasa kayak lu bikin roti bakar atasnya kalau lu diemin bakal crack kan. Jadi kayak dry gitu. Nah kalau dari cara yang gue temuin tuh lu masak kayak roti bakar biasa gitu, bagian putihnya lu taruh di pan. Terus dari sisa-sisa grease-nya atau nggak menteganya lu olesin ke atasnya sampai lu main shiny tuh. Jujur, tutorial banget ini ya. Iya. Tapi jujur itu jadi soft banget, Pak. Chef Juna lu. Chef Juna. Trik nih. Trik. Ilmu lah. Hah? Apa? Ilmu lah. Ilmu. Iya. Soalnya kadang gue juga suka masak buat temen-temen gue sih waktu itu. Sempet juga bikin shawarma. TMI. Shawarma yang bokap lu enak sih. Jujur. Shawarma. Apa Itu sih? bukan shawarma, Pak. Itu mah nasi. Itu kapsa. Iya, kapsa. Kapsa. Ah, dia nggak tahu. Kapsa. Bokap gue suka masak. Iya, gue diem aja, gue Iya, nggak enggak, kalau gue masak memang karena bokap. Bokap suka masak juga. Nah, tapi kalau misalkan masalah kulineran lanjut. Awalnya kan burger nih. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau lihat di first IG, bukan second. Kalau di first kan kadang-kadang gue tiba-tiba bakmi. Ini nanti penonton penasaran ini secondnya mana ya? Secondnya. Ya, Udah boleh. sekarang isinya ngeluh. Iya. Balik lagi ya. Nggak boleh Nggak cewek, semua nggak boleh hal cewek. kalian harus tahu guys. Iya. Betul, nggak semua hal. Tapi ini yang penasaran, gue pengen tahu porsinya lebih banyak yang vlog apa yang oke? Maksudnya? Oh. Buat lu kan taunya dari sosmed dan segala macem, atau mungkin dari temen mungkin lebih oke kali Iya, ya. iya, iya. Kalau gue sih lebih banyak yang oke sih. Lebih banyak yang oke. Lebih banyak yang oke. Lebih banyak yang oke alhamdulillahnya. Dia picky lah. Karena kemarin gue cerita kalau gue sama cewek gue kulineran, nah standar cewek dia lihat review TikTok sama, Iya, tapi iya. Ngaruh. balik lagi ya kan. Dari 10 yang gue coba, 9 gak enak. Itu tapi ya selera. Gue nggak masalah. Iya. Mungkin di gue nggak masuk aja. Ya bisa kayak gitu. Nah itu lanjut sama burger.
Kan udah tuh kayak gue salah kulineran burger. BH berarti ini. Apa tuh? Burger Burger Hunter. Hunter. Asli, itu yang gue taruh di profile Di link produksi lu? bukan. Profile produksi gue. Di Muso kan itu buat nge-track apa kredit dan lain sebagainya kan. Kredit apa deskripsi gue cuman emitter kit, Nah, Burger Hunter udah gitu ya. Burger Hunter. Nah, itu mungkin referensikan ke orang beliau satu ini kenapa gue bisa ke bakmi akhirnya. Mas Tama lah. Nah ini mungkin gue bisa masuk nih kalau di sini Bakmi. lebih banyak nih. Nah, jadinya awalnya ya udah kan gue ketemu sama beliau gitu. Tama siapa sih? Hah? Tama siapa? Wisnu Santama. Siapa itu? Tantama. Ya Allah. Tantama. Waduh. Tantama bukan? Bukan. Guys, kita emang lagi di tempat rame coffee shop, jadi mohon maaf aja ya kalau agak bising. Dimaafkan. Terus ya udahlah gue ngobrol-ngobrol sama dia. Akhirnya kan gue sempet tuh bikin yang di mie ayam sini, gue ngomong kayak ini mie ayam enak dan lain sebagainya. Nah, yang mancing ke bakmi itu beliau. Cobain bakmi gitu. Gue kan taunya bakmi tuh jarang gue tahu bakmi. Oh ini orang yang sering masuk story lu juga ya? Karena gue sempet inget lu kalau bakmian kadang sendiri, kadang ada sama teman lu kan? Iya, tapi Iya. sekarang sendiri mulu sih. Soalnya lebih asik sendiri juga hitung-hitung. Oh, lagi ada masalah. Ini Enggak gitu. Lu Nggak jangan lagi kayak putus lagi kan, tapi podcastnya kan? dia gitu dong anjing. Ada masalah apa sih? Tapi ini nggak lagi putus juga kan? Lu jadi makannya sendiri, kulineran bakmi. Enggak. Bukan, Gua- udah jadi gua- hobi gua- baru aja udah nih. jadi Bukan lagi hobi baru. putus, emang nggak punya. Oh, punya? Iya, baru gue pengen masuk. Ngapain dia? Sudah 3 tahun tidak ada. Buat yang nyari pacar bisa masak burger, Bisa masak burger, QC bisa masak bakmi, shawarma. Bakmi gue nggak bisa masak, bakmi gue nggak bisa. Enggak, QC bakmi yang QC enak kayak bakmi. shawarma, makanan sama bikin lagu. Middle East lah. Nah, Iya. Sama diajak janjian ke Purwakarta. Dikala harusnya WFA. yang menyungsung home-nya itu di Purwakarta. Iya. Kampung. Enggak lah, habis itu kayak Diajak udah nih, cobain bakmi. bakmian yuk. Habis itu nah kalau bakmi gue sempet bikin list. Sih kalau bakmi lu banyak banget ya. Lebih Iya. banyak dibanding burger apa gimana tuh? Jujur Enggak, lebih karena banyak dari pemainnya banyak Iya, juga. pemainnya banyak juga. Jadi Jujur, kayak, pemainnya banyak wah, juga. tiap kota ada lah. Even kalau gue sendiri bakmi Bangka. ya bakmi Bangka. Ada nama orangnya itu tuh. Yang ada daerah Mari. Itu tuh biasa aja buat gue. Nggak yang wah banget, nggak yang segala macam. Salah satu bakmi yang terenak kayaknya yang kemarin lu SGN tuh. Yang kemarin banget. Iya. Gloria. Iya. Oh, Gloria itu Bangka enak sih. Nah, tapi. gua kemarin dikasih tahu sama Itu yang di doi. Pondok Bambu. Iya kan bener kan Bambu. begitu Itu tuh. enak kok. Jujur. Certified by gue itu QC juga gue. Tapi emang dia Langsung karakternya kayak achievement gitu. Tai. Iya, gila. Itu burger gua tahu nggak? Ya, apaan sih? pernah tuh dia juga gitu. Jadi Gloria harus ke lu ya. Makasih Mas Satrio gitu ya. Sales. Jadi afiliator gitu gila. Afiliator offline. Kalau bakmi itu pertama kalau misalkan gue list bakmi Afung. Oh, itu gue pernah nyoba tuh. Gading tuh enak banget. Itu canggih tuh gua Canggih. akuin. Padahal tampilannya B aja. Nah, gue pas iya. datang kayak kok flat gitu. Pas gue ngeliat anjing. Nggak menarik. Iya, nggak menarik gitu. Warnanya juga Iya pale kan. Kata gue, ih ini serius nggak ya? Gue Iya, yakin di iya, sini. Ya. gading. Itu canggih tuh, gue akuin canggih tuh. Pas gue makan anjing. Gue bakmi kayak gini ya, bakmi karet. Habis bakmi Afung itu ada bakmi Le. Bakmi Le. Ya, itu daerah Depok. Oh belum. Oh pantas gue nggak tahu. Jauh banget, jauh dari radar bakmi gue jauh. Gue daerah banter Depok. Jakarta aja sih. Oh, Walaupun radar gue tapi belum pernah sih. nggak pernah cobain. Itu tempatnya juga oke tuh. Ini tadi lo, kalau Afung disclaimer bukan kekinian nih. Tempat bakmi pure bakmi Iya. seadanya. Oh dia tuh. tradisional gitu ya? Tapi justru menurut gue yang enak kayak gitu. OG-nya bakmi. Nggak Nggak, oji juga sih. nggak oji. Nggak oji juga sih. Cuman maksudnya mungkin Kayak lokal hero Gading juga sih masuk. iya. Nah, soalnya kalau misalkan dari yang gue tahu ya, kalau tempat masakan yang emang Chinese, itu konotasi kenapa, gimana caranya lu tahu masakan itu bisa enak atau enggak, itu kalau lu lagi makan, lu lihat proses bikinnya. Bener-bener open kitchennya. Dan mereka tuh kayak gitu. Tapi katanya kalau yang nggak open itu pakai jadi ini ya? Iya, tuyul. Pakai tuh. Pakai pocong. Itu cocok. Habis bakmi Le Itu bakmi Le apa? Itu Bakmi juga tempat bakmi bakmi. karet juga. Bakmi Afung itu bakmi karet, bakmi Le itu bakmi karet juga. Oriental juga ya? Oriental juga. Oke. Pasar Santa itu juga Bakmi oke. piring. Bakmi Oh enggak, gue kira Gue di lupa Solo, Bang. namanya. Gue lupa namanya. Di piring nggak? Enggak, mangkok. Oh di mana? Cuman mie-nya bukan karet. Biasa aja kalau gue itu. Iya sih.
Tapi waktu itu gue lagi nyari yang enak-enak kayak Di sebelah mana? Ada Di dalam- bawah. enggak, gue lupa namanya cuman. Iya, itu di bagian bawahnya yang bagian makanan-makanan. Di ini, aduh, kalau Enggak di lu bagian atas. Itu kan banyak gila coy di Enggak di situ. bagian atas di tempat-tempat satu lantai sama yang thrifting. ya banyak di situ lah. Iya banyak banget. Di situ ada bakmi kun, itu di daerah Pondok Lapa. Karet bebek dia. Itu enak juga. Bakmi kun kayak gue pernah denger ya, cuma belum sempat nyoba. Konkol baru dia. Yang depan ini ya, Telkomsel bukan? Seinget gue BRI. Berry. Oh. Ya, seinget gue BRI depan BRI. Bakmi kun tuh ya. Ya, itu sih soalnya sisanya ini list yang kurang baik. Tapi kalau misalkan gue harus taruh Sekurang baik bakmi- apa sih kalau bakmi? Di Kemang gue lupa namanya apa. Apa? Yang di dalam komplek. Itu Belum nyoba bakmi tuh. bebek juga tuh, yang ada kolam renang apa yang belum memang nyoba, rumah belum dijadiin. nyoba, belum nyoba gua. Nggak tahu gue. Nah, tapi kalau bakmi Gloria itu gue taruh habis bakmi lei. Jadi bakmi Afung, bakmi lei, bakmi Gloria, Pasar Santa, baru kun. Nah, Sisanya tuh yang tidak baik lah. gue tipe yang beda sama si Lela tuh tahu lokasi, lupa namanya. Oke. Salah satunya di Jatinegara, gue dari temen gue. Hmm. Dia di dalam gang gitu, dalam pasar. Jembatan hitam. Bukan jembatan, jembatan di gang, di gang. di pasar Jatinegara. Gue baru pertama kali nyobain bakmi creamy, Creamy. real creamy. Serius lu? Coba lu rasain deh. Tapi enak tuh. Enak banget. Berarti udah di Indonesia kan? Dan itu legend. Oh, emang legend? Oriental juga, maksudnya. Oriental? Iya, orang Dari Chinese juga yang jualan. mana? Dari mana ya? Dari Dia negaranya? ternyata gue baru tahu dia creamy dari mie. Oh iya? Iya, sama sausnya beda. Ah. Kan kalau gue ada dua tipe nih biasanya. Pertama gue coba bakmi original dulu, maksudnya makan biasa. Habis itu gue kasih sambal. Iya. Baru gue coba lagi. Iya, coba tawaran dulu. Nah, Esok kita lihat sambal, butuhnya apa iya. nih. Habis itu sambal gue dicobain, oh ini enaknya pakai sambal. Cobain pakai saus baru gitu. Oh itu creamy tuh gue baru nyoba tuh. Creamy gue belum nyoba Real. tuh. Creamy banget tuh. Creamy, kacau. Dia apa? terkapang-kapang. Sausnya pakai susu apa Boleh. gimana? Enggak. Gue nggak tahu sama sekali. Dan yang jualan itu cuman ngontrol doang sekarang karena udah tua banget. Sambelannya, modelannya gimana ya? Modelan sambel. Normal. Tapi dia kayak ini. Bakmi di mana tuh? Mana? Jakarta Barat. Waduh. Wow. Gua. Oh, daerah yang situ ya. yang lengkap yo. Ada acar apa? Acar cabai hijau, Iya. terus Acar cabai. tauco, ada saus, sambel. Sebenarnya ada satu lagi pasin. Joy, list yang gue lupa masukin ke sini. Apa? Jadi kalau kita ulang bakmi Afung, bakmi lei, habis itu bakmi Rumah Merah. Gue lupa namanya Rumah Merah tuh. Tapi Jakarta Jakarta Pusat kali itu. Pusat sih. Deket Di Kuitang. bukan. M Blok apa? M Blok apa ya? Dekat Kok bloknya? Pos Blok. Iya, dekat Pos Iya, Blok. dekat Pos Blok. Iya, tahu gua. Entah gue Rumah Merah atau apa gue lupa namanya. Itu emang ada satu gedung, daerah itu Iya. yang emang merah semua warna gedungnya. Jadi patokannya lu di SMA lu, Pak. Little India. Patokannya di Little India. Oh iya, kuota gue habis. Di Little India tuh. Iya, gue pengen ngecek namanya takut salah soalnya. Halo kucing. Pos blok. Dekat Iya, Pos Blok. Kalau lebih Kayak gigi tepatnya, gua deh. lebih deket ke ini sih ya. Apa namanya? Ush, Bukan Pos Blok, belakangnya sekolah. gue lupa sekolah atau apa. Sekolahnya Adia. Aduh. Oh iya dekat Sanur, Sanur. Iya Sanur. dekat Sanur. Sanur. Emang di daerah Little India ada lah itu. Samping legian. Samping legian. Itu nama di Bali aja. Buka gigi gue deh. Oh, kute. Oh lu kirim DM. Enggak, gue di highlight gue. Ih, males. Enggak, gue takutnya salah promosi kan nggak enak. Iya. Karena ini gua. Kalau misalkan kenapa gue bisa mikir bakmi yang enak mana yang enggak, tadi kan lu sempet nanya juga tuh. Kalau dari gue sih pertimbangan utamanya Ini buka apa nih? untuk harga Second. enggak first. Gua ya sampai lupa. First lu apa? Nama gue Halil. Nah, yang di Sabtu Kuliner Oke, sambil nunggu. sambil nunggu. Kalau gue sih biasanya dari harga. Kayak gue kan, oke mereka masang harga segini. Ekspektasi Dan lu iya, ekspektasi gue gimana? Soalnya kalau kenapa gue bisa minimal daging premium tuh. Kalau Minimal. harga bukan daging premium sih, minimal dagingnya Banyak berbumbu varian. lah. Ada rasanya gitu nggak, Mbak? Kalau gue Nggak harus caksa ya apa? Apa yang merah-merah? Casu. Iya, casu. oh, caksa. Gue lupa. rasa enggan. Senggan mana nih? Sakrat. Ya Ini. Allah. Enggan, ini Afung. Dekat. Nah ini Oh, apa tuh? ini. Mie merah.
Mie merah putih. Bener kan Bukan, itu? iya, mie merah putih. Itu enak. Kalau dari gue sih soalnya kenapa gue bisa suka sama bakmi? Karena bakmi Afung juga waktu itu sama bakmi Le. Awalnya gue bakmi Le dulu. Soalnya di situ gue kaget kayak mie yang emang bumbunya tuh cuma dari minyak dan di bagian bawah itu bisa seenak itu. Lu nggak tahu minyaknya dari apa kan? Hah? Kayak gitu aja. Ya nggak maksudnya minyaknya. Disarkasin lah. Pakai ini cok. Apaan sih ya? Kamu sih yang kena kan sekarang ya. Karena buper karena nyari kesalahan. Tapi kalau kebanyakan gue lihat tutorial nggak tahu ya, kayaknya dapur orang Chinese itu selalu nyetok mie lagi. Minyak bawang. Tapi kalau setiap gue makan bakmi itu bukan minyak bawang doang, dan itu udah secret resepnya mereka aja. Gue lupa di minyak apa itu yang mahal tuh. Minyak Ya, kok Yasmin? Ya, kok Yasmin? olive oil ya? Olive Olive oil mah nggak mungkin dipakai sih di Olive makanan oil, oriental. buat urut aja. Kok betul? Sama-sama kacau. Namanya pagi, syuting pagi. Gak ada yang beres. Sama-sama kacau. Virgin oil, iya. Agak, mereka nggak pakai itu. Yasmin. Kok Yasmin? Yasmin. Nggak tahu Apa lupa lah, minyak apa lah. Pokoknya itulah karena emang gue lihat bakmi itu kelihatannya polosan dan dengan balutan minyak biasanya ya kok bisa enak gitu. Nah, kalau misalkan pertimbangan gue pertama dari harga. Soalnya ada satu tempat yang pas gue habis makan tiba-tiba bilnya itu 80.000. Gue tahu nih apa. Tebet lah. Iya udah tahu. Biru. Iya. Tahu kan lo? Iya. Ini nggak ada ininya nih, nggak ada porsi. Kan biasanya kalau di bakmi itu ada yang jumbo, ada yang Iya. sedang, ada Iya yang ini. ada setahu gue. Ada. Lu pesannya emang jumbo? Enggak, gue pesannya banyak kondimen ya. Oh, oke. Dengan harapan gue enak. Kalau kan. Jujur. Iya, berapa mas? Warna-warnanya bagus. Maksudnya Iya. dari warna mie-nya, Warna interiornya juga warna oke. interiornya. Konseptual ya. Konseptual. Bener. Tapi pas gue makan kok berasa. Gue pakai ya udah gue mikir oke mungkin pakai garlic oil nih bisa nih. Itu sebelum gue nyobain bakmi lah. Bener-bener gue pengen nyobain bakmi aja. Tahu pure gue gitu. itu. Iya tahu. Gue cobain garlic oil banyak tuh. Gue makan kok masih berasa. Alias Yang tidak. bebek, ini ada bebek juga kan? Ada sih inget gue ada. Caksu juga kan? Iya, dalamnya. Tapi- banyak lah. Ya pas gue pulang kok gue merasa dirampok. Tapi emang mahal anjir. Mahal banget jujur. Pas gua apa namanya? Spicy ya. Spicy. Pas ya beberapa waktu lalu lah, semester awal kan gue sempat magang noh, ya kan. Habis itu mau kelaran magang tuh biasanya ada apa ya? Raya-rayaan tuh apa ya? Farewell. Iya, farewell-farewellan. Teman semagangan gue nih minta farewell di sono. Ya udah, bab. Ya nggak usah diperjelas lah ya. Romangun, gua nggak tahu gua yang enak. Padahal Romangun deket. gua belum Kayaknya gua harus yang deket-deket dulu deh, gua Romangun gua samperin belum. dulu. Romangun gua nggak tahu. Romangun Harusnya yang kayak lu bilang, yo. Kan Romangun lagi rame industri kopi, lagi banyak buka ya. Harusnya bakmi juga bisa masuk kan. Rawamangun, gue tuh belum pernah bakminya, tapi ada satu mie ayam jatuhnya di. Beda kan ya bakmi mie ayam ya? Beda. Dari gue tahu sih beda. Di Tapi depan- bakmi Bangka itu bisa jadi mie ayam. Oh, deket pak, ya intinya persis depannya pasar Sunan Giri dah. Itu emang ada beberapa deretan mie ayam. Nah, yang bikin kesel, ini abang-abangnya pindah-pindah. Di mana mie ayamnya mau siapa yang jual nih, satu stand nih siapa yang jual satu gerobak. Mau anaknya segala macam itu tetap enak. Kan gua kagak apal ya muka-mukanya. Jadi tebak-tebakan nih gue anjing kalau kesana. Mie ayam set. Ini enak, kayaknya yang ini deh. By feeling aja ya. Gerobaknya juga susah nyiriin ya sih karena warna biru semua anjing. Sama depannya ini yang teh botol tuh. Itu kan lu? iya. Iya kan? Rak. Iya, rak-rak teh botol gitu tuh anjing. Itu lah kalau bakmi. Soalnya kadang gue dapet yang emang mata pamali dikit. Akhirnya resah. Udah amat lah. Biasa nongkrong juga sambil makan. Kok jadi nurut? Biar ada Side dinamikanya effect, side aja. effect. Biar ada dinamikanya. Soalnya kadang gue nemuin yang kayak harganya berapa. Langsung lumayan hits juga gitu di sosmed. Kayak wah ini ada bakmi ini pas gue cobain. Ini Beda aja lah ya. aja. Antara Tebet sama Pondok Bambu si Gloria ya? Gloria sih. Harga? Harga Gloria sih. Disclaimer, berarti intinya ya bukan selera dan target marketnya. Mungkin. bukan kita. Itu beda bener. Itu aja. Kurang lebih gitu. Mungkin yang biru kebanyakan marketing aja. Iya. Tapi konon katanya dulu pas awal buka tuh enak. Gue dari awal buka.
Oh, Klarifikasi. Toto yang punya. Jangan. Lebih dari 3 menu udah pernah gue. Iya. Zup. Berasa. Tapi yang enak cuma apa? Badak. Badaknya doang. Badaknya. Iya. Gua sampai sekarang nggak masuk gua. Badak. Bakmi badak. Badak. Oh, bakmi. Badak tuh. Iya, tahu gua. Kan kebanyakan Safarila. kalau waktu gua di Sumatera lah, bakmi itu kalau nggak teh botol satu sama badak sama es jeruk paling atau air putih dingin. Masnya mau yang mana? Enggak, maksudnya orang sana kebanyakan pakai badak. Dan gua kok kayak obat batuk nih. Oh iya banyak yang ngomong sih. Nah, gue lupa videonya gimana. Ada cara minum badak dengan lebih enak. Iya, gue lupa triknya itu apa. Tapi pure badak doang nggak dicampur apa-apa? Dicampur. Gue lupa campurnya. Susu apa. palingan. Bukan. Oh, Fanta. Fanta kali atau Fanta. Gue Iya. lihat ini traveler bule gitu lagi di daerah mana di Indonesia. Oh, di Medan. Baru dikasih tahu Nggak mungkin di Purwakarta kan? Callback ya mainnya. Oh jelas. Baru ini dicobain nih, coba lu cara minumnya kayak gini ya. Anjir lebih enak. Cuman gue lupa cara itu gimana. Tapi gue jujur nggak terlalu suka badak. Jadi cuman kayak sekali 2 kali. Itu pun gue mutusinnya kayak buat nyoba aja badak gimana sih, karena orang suka banget kan. Di badak Dia tuh ini kan kayak kopi bir. enggak dong. Iya, Iya, kayak kopi kopi bir. Lebih awe. Minumannya awe, tapi versi Indonya aja. Yang jauh lebih Pabriknya gue tahu di mana. Gimana? Siantar. Oh iya. Iya. pematang siantar. Iya. Itu badak tuh dari situ. Makanya di Sumatera lu banyak banget bakal nemu badak. Minuman badak. Lewat gitu ya. Gue udah tuh kan. Padahal udah gue tutup close box-nya. Gue cuma ketawa doang. Chance untuk lu ngejokes itu udah gue tutup. Tetep aja dihantam aja. Badak Sumatera. Tapi mungkin ya. Mungkin, iya. Mereka pas R&D, pakai nama badak nih karena kita dari Sumatera ya. Dia nggak Kita kan mikir. menerobos Ada semua larutan kompetitor juga, kita. Kan ada larutan juga. Kan itu jatuhnya apa ya? Cap kaki. Cap badak. Cap badak. Cap kaki. Kaki, tiga. dia mainnya kaki doang. Main Kalau dia kaki. holistik, badak udah. Iya bener badak. Badak. Iya. Badak. Badak. Gitu. Gitu. Untuk kulineran lah. Style bakmi. Style bakmi. Yang manis apa namanya? Lupa gua. Pan. Yamin atau original? Gue tahu. Original sih gua. Karet. Gua sih. sama gua, Karet original. sih gua. Kalau mie-nya karet lu? Karet gua. Karet mah udah paling top nggak sih? Yang selera sih tapi buat gue karet. Gloria kan karet ya? Tapi gua biasanya lurus. Karet. Gue waktu itu gue dapet Itu gua baru makan kemarin. Oh iya. Gue udah berapa tahun lalu anjir. gua kalau makan sama cewek gua selalu gua bilang, kita pesennya beda. Biar bisa sharing. Oh iya, oke. Enak sih bisa makan sama cewek kita. Iya. Situ. Lu juga bisa. Lu Mana ada gue nggak ada. belum ada aja. Belum ada betul. Iya kan? Kalau ini nggak bisa. Kenapa tuh? Bisa dia bisa. No. Satu keluarga kalau tapi nggak doyan bakmi, ya kan? Gue doyan. Nggak, maksudnya keluarga lu nggak pernah makan di bakmi kan? Oh jarang. Jarang banget. Jarang. Di ini, gua sukanya makan Boleh bagi di air gak? Boleh. di Jakarta Barat, yang di daerah itu, tuh. Hah? Daerah apa tadi gue sebut? Lu nggak nyebut daerah. Lu nyebut daerah lu. Jakbar doang. Pasbar. Daerah Pasbar kesonoan dikit, Pas baru mah Jackson. Pasar Baru. Iya. Jaksel. Oh barat. Pasar Baru emang? Pasar baru Sat. Selatan. Kok makin Ya, jauh? enggak, kesananya dikit, tau nggak lu? Yang jualan kaset bokep dulu apa? Lupa namanya. Tahu gua. ITC. Glodok. Oh. Iya. Itu udah pasti. Nah, gue sukanya budaya Chinese itu kalau tiap malam minggu nih, gue perhatiin mereka makan satu keluarga, Cok, di tendaan. Nah, kebanyakan gue ngobrol sama yang bakmi-bakmi itu atau Chinese foodnya mereka. Ya mereka tuh makan kayak contohnya bapak mamanya dulu pacaran di sini, udah berkeluarga ya udah flashback buat gitu ya? Iya, nostalgia aja. Tapi emang Turun dari Tesla. Maksudnya memang orang-orang Sedangkan bokap nyokap gue ketemunya di tukang AC. Ketemu di tukang AC. Lagi servis aja. nostalgianya gimana bingung ya? Gimana kan tempatnya juga sekarang ada. Oh, nostalgianya dibisnisin. iya Beda. bisa lu. Iya. Jawa adalah kunci. Jangan langsung. dulu kunci.
Tapi lu ada keturunan Cina nggak sih, cuy? Gue ada. Oh, ada. Oma gue Chinese. Cuma gue lupa marganya apa. Iya serius. Shanghai. Kok langsung Rasis. Kok rasis? langsung nama ini. Iya. Udah gue nggak mau ikutan sih. Nggak jadi tuviwan. Jangan nih siapa yang bilang rasis kok rasis? Chinese. Oma gue Chinese, kakek gue Belanda. Oh. Tuh. Rating bakmi si Gloria menurut lu berapa ya? Gue mau Gue nyoba nggak soalnya. ngasih angka. Ya kasih aja sekarang coba Nggak bisa, gue nggak bisa kayak gitu. Oh, lu cuma thumbs up, thumbs down ya? di thumbs up touchdown, akhirnya gue bandingin sama yang udah gue makan. Dan di listing. Iya, dan gue listing. Jadi ketika gue emang udah punya pasangan gitu, tau lah kemana. Iya. Terus dia kayak, Lu nggak usah jual diri gitu di sini gila. Nggak jual diri. misalnya nih, Misalnya. kita main misalnya. Lu makan sama cewek lu. Terus udah ada nih listing enak. Dateng. Ternyata bukan selera cewek lu gimana? Lu tipe yang makanannya lu habisin. Oh. Atau kayak yaudah biarin deh. Kan ada cowok yang kayak gitu ya. Gua habisin sayang. sih. Ada. juga. Bodo amat ya. Sayang. Duit gue. Iya, nggak mau ya udah. Iya, Gue makan. Dari 10 listing gak ada yang dia suka. Dari 10 listing kan, ya udah lu suka. Namanya nggak suka bakmi kayaknya kalau Iya, itu ya, emang Bang. nggak suka bakmi. Iya, namanya. Kayaknya nggak mungkin 10 kali makan baru ngomong. Iya. 3 kali, 2 kali gitu dia, aku nggak suka bakmi. Iya. Kayak, Namanya nggak suka itu. Dan kali kita jangan bakmi dulu kali ya. Iya, Cuk. next time kita coba yang lain. Gitu sih kalau kulineran. Bakmi Gloria itu kan di SGD bilang juga tuh. Gue nggak follow lagi. Ya gue juga jarang tempat makan Itu enak. teman gue follow. Apaan sih? Bakmi Gloria di SG lo. Itu lo bilangnya. Makanya lengkap kalau ngomong. Iya. Orang gue saya ngomong dulu pada foto. Oke. Habis itu dia bilang kalau misalkan ini tuh sering tutup kan, lu beberapa kali lewat tutup kan. Sering tutup. Modelan artisan, you know lah. Iya. Iya, Nah, itu tandanya kalau enak tuh. Iya. Iya. Afung kayak gitu soalnya. Artisan. Afung tuh buka jam 12 sampai jam 1, tutup jam 4. Itu salah satu gue jarang mau ke sono itu tuh. Nggak kesampean. Udah jauh ya kan. Bukan nggak kesampean. Oh. Maksudnya, aduh nih rada gambling nih. Apalagi kan Google Map nggak terlalu update ya. Iya, iya. Kalau kita lihat kameranya, lagi buka nih ke sono. Yang udah-udah. Lo ke tempat bakmi tuh. Tapi kalau Afung tuh dia mainnya bukan stok, Joy. Emang main durasi Iya. aja. Jadi lu datang ke situ kalau dalam jangka waktu yang emang mereka buka, ya buka. Nah kalau Gloria dari yang gua tahu emang mainnya stok. Sama kayak satu tempat burger yang gua belum sampai cobain tuh, Jungen yang ke Jakpus, gua udah jauh-jauh. Sampai situ gua telat 10 menit udah tutup. Dia mainnya stok soalnya. Oke. Kayak hari ini udah sold out. Udah gitu. Iya kayak gitu. Tapi doang. kalau ngomongin masalah tutup tempat yang kita tuju buat kulineran ya. Kadang ini nih serunya, kita cari alternatif lain. Oh iya. Yang dimana kebanyakan flop. yang bener-bener anjir ternyata ini seru juga nih di tempat ini. Itu gue momennya kayak dari 10 1 2 doang dapetnya gue tuh. Gue banyak lagi yang begitu tuh anjing, banyak Iya. flopnya. Tuh gua tapi yang aneh pas gue cobain Jungen sih kan, Jungen gue nyampe situ telat 10 menit tutup ya. Gue sampai nyari burgeran lagi. Tetep malah ke bakmi. Yang pasti-pasti aja. Iya, Yang pasti-pasti aja. Yang balik pasti-pasti lagi. aja kayak kelihatan oke enak nih, gue liat dapurnya ini. oke kebuka nih. Enak nih kayaknya. Enak bener. Murah lagi, murah banget, jujur tuh murah banget. Gimana? Itu yang merah putih. merah putih. Murah banget. Dan itu enak banget. 12 ribu. Enggak sih. Oh, enggak. Indomie goreng. Indomie goreng double. Tapi lu nggak kepikiran ini ya? Kontennya asik kali ya. Jujur gue Sebenarnya lu kontenin. Tapi kan dikunci tuh. ya kan? enggak gue kunci dong. IG dia mah kagak, IG first-nya. IG first ya kan gue kalau IG first lu dong cuma foto ya. lu lihat maksudnya- waktu di second gue itu Iya. ya. Oh iya. Maksud iya, gue iya. lu ngonten bener-bener kuliner. Nggak Konten pede. kuliner. Nggak pede aja sih. Soalnya kadang Nggak pede atau belum pede? belum pede mungkin. Oh, belum Soalnya gue nggak mau jadi code blue kan. Iya. Ya. Iya, tapi kan nggak harus lo ngasih tau yang nggak Iya sih. enak. Nah kalau gue rulesnya kayak gini yo. Kalau misalkan Ini KOL nih. Ini KOL. rulesnya. Iya. Masalahnya belum ada video dari lu tau nggak lu? Iya, emang harus bukan sih. video, enggak, Oh, tapi bukan kalau video. lu sadar dari tempat-tempat yang gue datengin nih, misalnya gue lagi kulineran, kalau tempatnya gue spill itu thumbs up. Oke. Kalau enggak gue spill thumbs down. Iya. Kayak gitu. Asupan story dong berarti kalau Iya, foto nggak ada lokasi. Nggak ada lokasi kan gue kasih. Nggak kalau thumbs down. Kalau thumbs down iya foto doang. Foto doang. Gitu sih gue mainnya. Sejuk deh. Sejuk. Sejuk kan.
Bakmi sejuk. Di mana? Kenapa? Kok narik napas? Gak apa-apa. Gue sejuk. Gue lupa, gue sekali atau belum pernah, gue lupa lah. Bakmi sejuk. Bakmi skena katanya. Bakmi sejuk sama bakmi piring tuh 2 tuh. Makan bareng. Di mana tuh? Bakmi sejuk banyak cabangnya. CBD, Cabangan ya? Cipete. Ngeri lagi gua kalau cabangan. Makin lu ngeri lu harus coba dulu. Oke. Terus kedua sama cabangan juga. Koreknya Ini Bakmi piring. di mana? Itu ada di Blok M, Casablanca. Ini gua Promosi. Iya, promosi tempatnya. Tapi enak tuh, enak. Blok kalau dari Blok M oke sih kayaknya. Gua ngingetnya waktu gua di Sumatera. Di Jambi lebih tepatnya. Makan bakmi di sana rata-rata pakai piring. Pas mereka lagi viral-viralnya, gue liat di Jakarta ada nih ternyata. Oke. Enak banget, kacau. Jujur asik sih kulineran kayak gitu tuh. Tapi kalau misalkan masalah gue kepikiran konten atau enggak, sebenarnya kadang-kadang di hidup gue listing tuh rencana plan A, plan B, plan C, plan D. Plan A itu menjadi musisi. Plan B itu menjadi produser. Plan C-nya Businessman burger. BNB. Plan C-nya itu kulineran. Iya, jadi food blogger. Plan D-nya bikin media. Gitu. Gue bikin media plan C lagi. Plan B malah. Oh, plan B. Gue sih soalnya kemarin kan gue kadang-kadang bikin radar brojol tuh. Oh iya. Kadang suka nyari chat, Pak. Gua dong gitu. Oh iya? Iya. Nah itu gue mikir anjing jadi di media asik kali ya. Kalau gue, Cuman segmen aja sih, nggak gue jadi media banget. kalau gue plannya ini, yang penting plan-plan aja. Iya PPA. Yang penting plan-plan, pelan-pelan. Yang penting pelan-pelan. Gitu. Pelan-pelan asal klakson. Oh, jadi mau main copywriting. Ntar ada momen diam-diam ngeluarin, mikir, gitu ya. Skemanya gitu tuh pasti kalau ditanya. Ya gitu sih. Saya pas dia masuk kan lagu gua dong baru rilis, gua bilang oke. Tapi udah sore tuh, udah lumayan malam. Kan gua mikirin traffic juga sepi kan. Tapi satu nih. Apa tuh? Ini kan musik ya, satu aja. Dari beberapa radar brojol yang lo ada nih, ada nggak yang lo nggak suka? Nggak usah sebut, ada nggak? Enggak lagi. Semua suka lo? Soalnya balik lagi rulesnya kayak gua dalam tanda kutip nge-food blogger lah. Oh, Kalau emang gua kurang, tidak gua post. oh berarti selama ini yang minta request segala macam tuh? Enggak, yang request baru 2. Enggak selama ini pada request. Oke. Gitu sih. Terus Ya nggak apa, tetap engagement lah. Buat mereka lah. dari Soalnya, sorry gue lanjut Joy. Jangan pas kemarin soalnya gue ngomong gitu karena udah sore masuk listing Jumat depan nih. Timeline. harus ada ini stand, harus ada stand. Karakter nggak bisa diganggu. Apa tadi lu pengen nanya apa? Ini Ciri dari musisi dari idealis. kuliner. Ada ngaruh nggak buat plan lu yang A itu tuh? Jadi Kuliner. musisi. Ngaruhnya gimana tuh mas? Iya, maksudnya jadi gue bikin karya jadi enak nih. Perut terisi jadi tidak Agak sih, stres gua- juga Siapa nih. tahu lo bikin karya atas dasar Bakmi Iya. atau burger? Iya. Enggak sih. Makan, musiknya musik. Sama kayak ikan pelida. kan ada. Ikan pelida, iya. Lagunya ini Iga Mas Ardi. Iya. dari Iya, Sepican. Iya sekitar. Iya. Enggak sih gue jarang kayak gitu. Kayak makan aja. Kan ada tuh banyak musisi yang kayak gitu juga gitu. Terinspirasi dari makanan, terinspirasi dari stasiun. Iya. Iya, Terus Mas. dari tempat. Itu tempat. Dari kemalangan teman yang yang dilakukan. Banyak Kalau- juga nih. Dia banyak gitu tuh nanya. Itu yang gue VN. Oh iya. Jadi Enggak. Kan laptop gue rusak. Laptop gue jalan. By the way, gue mau disclaimer dulu yo. apa tuh? Kenal sama beliau. Iya. Awal ini gue ketemu dia tuh di tempat kopi juga, bukan di Malaka. Halo kan? Bukan. RK. Di ini tempat si Gazi. Oh iya. Kalau nggak salah dia masih SMA atau Masih SMA. atau dia lulus, gue nggak tahu, masih lupa. SMA. Kan Covid. Ah. Oh, ini zaman lu SMK itu. Di mana sih? Ada kok, aduh apa sih namanya tuh? Sudut kopi. Ya, Daerah mana itu? Sini. samping ini. Lu tau Solusi gak? Enggak. Barber Tuan. Iya. Sebelahnya. Di situ dulu. Iya. Tahu. Yang dimana ownernya itu orang musik juga. Iya, Bang Jerry.
Ya gue sering denger namanya ya. Udah lama gua Baristanya. nonton dia. Oh iya, udah lama. Baristanya juga ngeband juga. Oh gak sih ngeband? Bukan si Bang Abi. Oh iya? Iya. Baru tahu. Gitu. Baru yang satu ini lumayan ini PR juga nih si Gaji. Suka nongkrong sama customer apa segala macam. Baru lagi ada gua, lagi ada dia juga baru kenal di situ. Iya, waktu itu gue belum tahu nama Joy, gue cuma tahu nama IG-nya aja. Domisili. Bukan sebelum domisili sebelum- gua datang, nggak tahu. sebelumnya. Gue lupa namanya apa, pokoknya ada lagi. Gua lupa. Iya. Lupa. Nah, gue manggilnya pakai itu. Gue nggak tahu namanya soalnya. Atau enggak gue selipin kayak tapi nggak pernah pakai subjek. Lu, gue belum tahu namanya itu. Kenapa nggak lu panggil Bang aja? Iya kayak gitu, Bang. subjeknya kayak gitu. Gue nggak discret namanya gitu. Nah, dari situ kan ya udahlah ngobrol-ngobrol, bahas-bahas musik apa segala macam. Oke nih. Gak lama singkat cerita itu tempat pindah lah Oh bener. ke arah Pulau Mas kalau nggak salah. Iya. Abis itu udah ada kesibukan masing-masing segala macam. Baru pas gua nongkrong di Malaka, ternyata ketemu dia juga. Aloha Pak. Aloha dulu ya. Aloha dulu. Aloha dulu lah. Ada dia nih. Baru cerita. Oh yang masih di Pondok Kopi ya? Guanya. Oh kagak, gue Aloha. dulu Aloha yang pas udah di sono. Udah di sana malah. udah di PTB sono. ya? Iya, lupa. PTB ya. Baru ngobrol-ngobrol, baru pindah lagi ke sini kan. Iya. Sini, ketemu lagi bang. Iya. Tapi dari Dan sampai sih gue masih nggak tahu namanya. Serius? Jujur. Dong. Gue masih nggak tahu namanya. Nah itu berlebihan anjing. ya kan yang gue tanya waktu konten kemarin, dulu gue sempet nanya, kalau lu dulu SMP SMA, lu ada official kenalan gak sih kalau nongkrong gitu? Kagak sih. Biasanya kalau gue dulu manteknya dari orang manggil, Dia manggil apaan? atau dari ini absen. Gue ngeliatnya dari orang manggil atau nggak dari IG. Nah IG lu kan bukan nama lu ya? Si dia nih, ya. Iya itu makanya gua Ceritain bingung. si dia. Apa? Iyo. Enggak, bukan si Nasim. Nasim. Cara kenalan. Cara kenalan. Nih. Woi Bang. Masih nyolek. Woi Bang, dipanggil woi Bang. Nama lu siapa? Itu satu orang. Terus gini, lu siapa? Tapi itu Kok jadi Cesar? Tapi Raja Cesar. Tapi straight forward. Straight forward. Iya tetep aja. Enggak Gua posisi tahu. tapi udah di mana? Kuliah. Nah itu dia maksud gue anjing. Bukan di SMA, udah Di kelas. Kata Nama lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Buset nunjuk anjing. Kan orang Gitu. ya lo ramah gitu ya. Nah, balik lagi. Pas gue kenal dari dulu segala macam ngobrol-ngobrol kan. Nyampe di sini gue kayak ngeliat nih, anjir dari anak SMA sampai sekarang begini yo tangganya teng. Gila kacau. Siapa? Dari dulu musik nih orang nih. iya. Iya. Oh thanks. Gue akuin. Walaupun ada satu yang ditinggalin. Enggak, gue yang ditinggal. Apa Enggak, gue ninggalin? bukan. Apa? Ada satu yang ditinggalin. Aman. Apa? Ngelesin orang bahasa Inggris. Zaman itu iya, Iya, itu gue dia. ngelesin anak-anak SD. SMA Zap, iya, iya, bener. masih. Gue nyari duit dari situ waktu itu. Iya gue tahu. Yang ternyata Tapi udah pada lulus, makanya gue ngejar lagi. yang ternyata itu buat upskillingnya dia bermusik mungkin nih pakai bahasa Inggris dia lebih Ya, bagus. gue jujur gak bisa nulis Indo. Soalnya kenapa gue pengen jadi produser? Karena gue tidak bisa nulis dengan baik. Gitu Oh sih. ya? Nah. Apa namanya? Tapi kalau ngomongin masalah kenalan ya, balik lagi berarti. apa tuh? Iya. Kalau ngomongin masalah kenalan, soalnya jujur-jujurannya yo, gue awal kenalan sama lu, gue tau nama lu Iyo doang. Gue nggak tahu itu Satrio, gue nggak Lu tau ya dari mana berarti? Oh iya. Orang manggil. Orang manggil. Yo, Tuh. Iyo, Metodenya gitu. Iya. Iyo. Nggak yang Denger orang ya. nggak yang begini-gini. Ini Raja Caesar. Siapa namanya? Iya, anjing. Nunjuk. Ntar gue cek dulu. Terus. Tapi kadang gue bersyukur dari tongkrongan kayak gini, gue jujur belum pernah punya nama panggilan ya. Gue biasanya zaman SMP dipanggilnya dengan rasis, yaitu Blacky. Padahal yang manggil gue lebih bukannya rasis, kan lebih gelap dari gue lah. Cuman pertama kali Lebih kan ten lah ya. Hah? Lebih ten. Lebih ten. Apa namanya? Lu juga hitam selalu Iya. gila. Tapi gue sampai didiskriminate yo. Udah diajak main. Sama terus dulu Gua. kita. Gara-gara kuliah. Dan itu yang mau gue tambahin dari dulu. Masalah tetap sama. Apa tuh? Society. Saya Dari gue kenal di tempat itu sampai tempat sekarang. Society selalu ada cerita. Gitu. Jadi kalau nama panggilan sih, gue bersyukur gitu kayak, kan gue nama second gue Iseng doang tuh ya. Nama gue balik kan. Jadi panggilnya Iseng sama Adit. Adit manggil gue, nih Leila. WD dengar.
Lela. Terus Bang Ipul denger Lele jadi nama panggilan sampai sekarang. Thank you sih. Kalau dulu gue manggilnya ini Holil. Soalnya waktu itu kan Iya, belum bener, ada kan, belum ada. Belum ada existing surname. Holil si Holil. Nah, itu akhirnya settle dengan Lilo karena temen gue manggil ya namanya semua namanya ditambah-tambahin O gitu. Manggil gue Lilo itu oke nih gitu. Oh itu dari temen? Dari temen gue juga. Ya Lilo, Lela itu dari temen gue juga semuanya. Ada satu nama yang gue yakin dia nggak mau sampai sekarang nama itu dipublish. Oh bangsat. Gue tahu namanya. Di mana itu nama pas dipakai pas di kios ojol Iya, kios. showcase gue nggak tahu nama gue apaan di situ soalnya. Namanya KHIRO Hiro. Iya, gue kayak apaan ya? Itu typo apa? Itu nggak tahu gue ide kayak apa ya. Wah. Tapi abis itu gue mikir kayak nama gue juga Keci ya Hiro tuh. Pas gue situ, awalnya situ enggak yo. Awalnya gue mikir iya. Pas pengen di announce, gue jangan. Nama gue aja. Itu yang ada Millisecond tuh lu langsung ngambil keputusan tuh ya. yang ada Omar, ada Nanda ya kan? Iya, showcase pertama. Ada Nanda tuh ya. Enggak. Kepikiran apa itu? Tapi tahu. Hero. Kayak apa ya? Kayak Jepang gitu oke. Apa? Kan L jadi R kalau Jepang. Bacanya. Iya. Iya bener iya. Nah, itu tetep aja gue tuh kayak kurang gitu. Fun fact itu poster gue ganti loh. Pas gue kan waktu itu kan gue sempat update tuh ke grup kan, gue pasang poster nama gue udah gue ganti jadi nama gue aja gitu. Oh udah. Perasaan di publish Hiro deh. Iya, itu kan di versi soft copy. Oh. Hard copy buat gue tempel. Lilo. Nama gue ganti dulu. Nggak Halil. Oh Halil. Gua ganti, baru gue tempel. Hiro. Apa ini? Itu nggak cocok banget pak. Asli sih. Soalnya muka lu kan Jepang tuh ya. Iya, alias. Muka lu kan Jepang Alias banget. ditindas Jepang. Rumus. Anjing. Iya. Soalnya si apa namanya Halil ini salah satu karakter temen gue yang dia ngelakuin apa yang dia suka dari dulu yang gue kenal pertama kali sampai sekarang. Tuh. Soalnya emang Kan belum lumayan nyampe. jarang ya sekarang ya. Nah, cuman karena emang belum nyampe ke titik yang gue pengen aja sih. Nah, emang manusia ada titik, Puasnya? iya, Iya. puasnya. Enggak sih. Mungkin belum sampai ke Lu udah titik kenal capek banyak gitu. segaban segala macem musisi Iga Masardi udah pernah nongkrong bareng. Siapa? Wisnu Santika Tama. Kok Wisnu Santika? Wisnu Santika. Siapa tuh? Wisnu Iksan Tama. Ya, alhamdulillah. Wisnu Iksan Tama udah pernah nongkrong bareng sering. Terus siapa lagi? Fish. Siapa tuh? Belum dia belum. Oh, dia belum? Fish belum. Baru gua doang. Ih gila. Udah achievement lu sih mainnya. Oke. Enggak, jadi Pak Marvel pernah juga jadi chef Kuliner lu ambil. Sekarang musik tapi lu ambil musik juga. pernah juga waktu itu. Gue ngedengerin Silik Ajel kan. Silik Ajel gue tau dari lama. Apa? Gue iseng story aja kan. Gue oke Silik Ajel gue lagi denger lagi. Suka nih gue. Gue post kan foto gue lah. Gue pakai Silik Ajel. Soalnya lagi puasa kan ngerjain di toko dia lagi ada project. Kelar situ dia ngomong. Gara-gara gue ngomong Silik Ajel pada dengerin Silik Ajel. Gue ngasih polisi itu anjir. Gue nggak pernah Lu gitu. yang ngomong ya? Hormat. Gue dengerin Silik Ajel dari Kagak. SMA. Iya anjing kagak Itu pas gila. gue kayak bom. Kagak. Dia sambil kayak gini. Gak usah dikit-dikitin lu gila. Enggak. Ya ampun yo, gila. Ada kupu-kupu anjir. Napak ya gue jadi orang mah kan gue Gila dong. napak. Gue sekarang gue dengerin tau lu fotografer artis, cuman ya napak aja nggak sih kalau nongkrong ya kan? wah. Iya nggak sih? Iya kan? Udah jarang aktif gue. Harusnya gue ngomong kayak lu juga tuh. Kayak, gue dengerin Silik Ajel harus izin dulu ya. Iya. Monyet banget kagak. Punten izin masuk kak gitu ya. Punten, saya izin Aduh, masuk kak. astagfirullahaladzim. Atau nggak gue DM Silik Ajel kayak, Mas, Saya tahu dari gak usah. saya tahu dari satu tadi Gerat. Izin dengar ya. Kagak usah. Kayak mau chill guys. Ngehen asik. Aduh. Iya. Gokil tuh ya. Musik. Musik. Bentuknya tetap sama di lu. Di gue beda-beda. Berubah-berubah lah. Soalnya kan emang, kan kadang-kadang dari zaman dulu juga kadang-kadang gue suka putar demo gue yang gak gue rilis kan. Soalnya emang kalau misalkan gue akuin salah satu dosen. Yang di zaman
5S-nya dia. Iya. Iya, itu masih 5 malahan, Pak. Tahu gue. Masih kotak buttonnya. SoundCloud. Ke 5S. Saya itu 6S itu lama. Bagus sih, 6S, anjing. pas udah di kala atasan gue nelfon dia nggak dengar suara gue, baru gue ganti HP. Jadi gue emang Dan karena pakai semuanya sampai rusak. Dan karena kita ini mungkin temenan di second ya. Jadi kita lihat progresnya, apalagi gue yang Progres kenal grafik kamera. dari kamera. Home studio udah ada. Oh iya, Belum kan? proper tuh, insya Allah. Iya. Iya maksudnya prosesnya udah kelihatan lah. Pelan-pelan. Udah banyak rekaman yang di dia, boy. Alhamdulillah. Semoga yang Story-nya udah kayak ini, kayak ke orang-orang punya studio. Janjiannya jam berapa? Nih jam berapa guys? cuma satu anjing. Itu cuma satu. Padahal gitu. kita janjian jam 9, jam 10 baru nyampe. Mampus. Maaf. Ngurus studio mungkin gitu. Enggak sih, tiduran. Kayak gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau misalkan emang kalau di dalam Bentuk gua kalau buat berubah-berubah gua ya? pribadi berubah-berubah. Dari yang gue produksi juga karena gue sekarang udah tahu gitu apa menjadi sedikit ya lagi belajar juga coy jadi produser yang baik dan benar atau kayak gimana maksudnya ya cukup berubah juga tapi kalau yang paling berubah terutama tuh di musik-musik yang emang buat gue sendiri sih kayak zaman dulu mungkin dosa terbesar gue kayak gue terlalu banyak janji sama orang gitu kayak oke ini bakal rilis nih ntar EP-nya kayak gini gue sempet ngomong sama Eja buat konsep EP gue ngerjainnya gimana tapi aktualisasinya minim gitu makanya gue sekarang lebih ya coba lelo ya lah kayak plan ya. plan tapi cukup gue aja yang tahu soalnya daripada gue ngasih Berat ya? soalnya menurut gue kalau gue kayak gitu gue malah jadi apa ya itu namanya konsep orang-orang mungkin jinx kali ya iya jadinya gue kayak cuman dapet booster doang tapi nggak gue kerjain gitu makanya gue kayak ya ngerjain seadanya cukup gue aja yang tahu kalau emang gue mau rilis ya rilis kalau enggak ya udah jadi produser aja Bentuknya berubah-berubah. bentuknya berubah Tapi hasilnya selalu happy. hasil untuk guanya apa temanya Iya lu sendiri lah. kalau tema-tema yang gue tulis itu pasti gak ada yang happy gak ada yang happy Gue mau tanya deh. Oh. Puas dulu atau happy dulu? Lu ngerjain permusikan dunia Happy dulu. Happy dulu. Happy dulu Proses pertamanya itu ya. soalnya menurut gue kalau misalkan gue ngeprodusin orang kalau gue udah happy pasti gue cari cara buat muasin Orangnya. enggak Ya sih nggak maksud gua muasin. Enggak, udah muasin rusak, hasil. sumpah nih. Gila. masih pagi Muasin hasil ekspektasi orangnya. ya bisa makanya ngomong yang lengkap dong Ya gue nggak usah dilengkap orang konteksnya lagi itu lu aja yang otaknya ih gila ya pada rusak. Tapi by the way lu udah jago nyapu sih ya. Nggak rusak, nggak rusak, rusak. Beberapa kali take ini udah jago lu. Gak Jago perlu ya. disapoin lu udah tahu. Rusak gila lu. Itu tuh ya. Rusak. Gitu lah. Enggak. misalkan gue udah happy nih sama hasil produksiannya aransemennya dan lain sebagainya nah mungkin metode buat gue muasin kan bisa dari mixingnya Ada nggak klien yang nggak puas? Jauh ini aja dari Ada, ratusan cuman- klien yang lo udah handle. ada cuman maksudnya bukan dalam hasil akhir dalam proses produksi gitu Itu yang waktu lu project sama Skrillex tuh. Buset. Sama Sony ya. Wow. Sony Moore. Yang Charlie Puth ke Bintaro. Sony Moore. Tapi emang kan lu apa kalau nge-produce lebih prefer yang alternatif rock atau bahkan tapi kalau pop lu nggak mau nyentuh. Oh iya ya? gue penasaran Gua tuh. nggak Lu bisa. buka general, board atau lu milih-milih? General tapi ya mereka lempar demo ke gua dulu. Lempar demo ke ya productionnya itulah, production house itu. Ntar jadinya gitu kayak kurasi siapa yang cocok buat ngerjain ini. City pop segala macam tapi lu City pop bisa gue kan? pernah. Bisa juga. Bisa, tapi kalau pop yang emang pop banget, gue nggak bisa. Gue akuin gue nggak bisa, nggak nyampe gue. Dan soalnya banyak teori-teori dan lain sebagainya, kayak modulasi gitu-gitu. Nah gue nggak bisa coba untuk gimana caranya nulis dengan enak kalau misalnya emang hasilnya pop gitu, gue nggak bisa. Paling gue arahin ke yang lain gitu. Reggae? Reggae gue belum pernah. Dangdut psychedelic? Hipdut? Gue baru denger kalau misalkan ada juga keren banget. Itu gendang bunyi gimana ya kalau Gue segitu? tau udah hip metal yang hipdut ya. Hipdut. Kan ada kemarin. Hipdut. Gitu sih. Berapa tahun berarti lu udah? Dalam produksi. Ya dalam dunia musik. Total sih 2020 kali ya. Nyaris 5 tahun, Cok. 5 tahun udah malah. Ya menuju 5 tahun. Menurut lu kalau lu ngerjain proyekan, gua nggak tahu ya di musik gimana.
Deadline itu perlu atau enggak? Perlu. Perlu banget. Pernah lewat deadline? Pernah, tapi kadang bukan dari guanya soalnya. Dari dianya? Dari, iya. Respon Responnya lama, atau mungkin dianya kayak nge-like dan lain sebagainya. gue tahu tuh bandnya. Hah? Jadi suara berang-berang gitu. Gue tahu tuh bandnya. Ya ada lah, tapi makanya kadang-kadang balik lagi untuk proses kayak bikin timeline dan lain sebagainya, karena gue juga sambil belajar, ternyata itu emang harusnya gue yang bikin gitu loh. Buat timeline-nya gue tanya mereka cocoknya hari apa aja, bisa ngerjain kapan aja dan lain sebagainya, itu kerjaan gue juga jadinya. Oh jadi lu belajarnya 2 tuh ya? Bukan 2 deh, banyak deh. Salah satunya apa ya sebutan? Project manager. Iya kayak gitu. Soalnya kali ya. ternyata yang gue tahu tugas produser kayak gitu. Itu gue belum lama tahu juga. Itu banyak gak sih kayak literasi gitu? Produser tuh ternyata kerjanya ini. Sebenarnya banyak. Atau by pengalaman aja? Sebenarnya banyak, cuman gue by pengalaman sama ngobrol aja sih. Jadi adjustment aja sesuai klien yang butuhin ya? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kadang-kadang gue coba ratain aja gitu, kayak gue tanya mereka bisa kayak gimana, enaknya kayak gimana, gitu sih. Produser tapi ngeband juga? Gue? Iya. Iya. Di Ada band namanya Juice Box. Iya. Kayak gak kenal aja anjing. Yang nonton mungkin kan Kenal nggak ya. tahu, Ngeband di Juice Box, terus tuh yang session juga lah. gila. Di beberapa solois. Ini kayak ini tau gak lo? Kayak artis-artis gede. Salah satu personelnya kayak udah podcast gitu. Justru padahal gue tuh sangat menghindari ngomongin musik anjing. Gue pengen kulineran aja udah. Kenapa emang? Lebih asik kayak gitu soalnya. Capek gue dengerin kayak gitu. Ya kan lu juga jarang ngomongin musik yang dimana dari awal sampai akhir. Mungkin. Cuma sejauh ini yang lu banyak ngomongin adalah teknisnya doang kan. Iya sih. Tapi nggak ada yang tahu perjalanan musik lu kan? Gila bro. Si udah ada juga tuh perjalanan. Berdarah-darah kan dari laptop kantor kan? Enggak, salah laptop pribadi. Iya tapi laptop kantor juga pernah dipakai. Iya. Udah lama sih. Itu buat satu band doang, itu juga ntar gue pindahin. Langsung defense gitu. Iya. Serem kan? Iya bahaya. Bahaya. Lagi seru apa berarti? Kuno banget anjing kuno. Iya, lagi seru apa nih? Ini seru apa ya? Kapan Justbox manggung lagi? Belum ada kabar. Belum, masih nyari juga sih. Masih belum ada kabar. Rencana-rencana sih buat lempar-lempar ke pensi sekolah dulu. Asik apa? Lu ada visual dari dulu, anjir gue udah di sekarang lagi nih. Kadang kayak gitu sih. Ini udah visual lo dulu nih berarti. Salah satu. Lo sekarang salah satu progres dari yang gue harapin dari dulu itu sekarang. Udah beberapa ada yang udah kecapek lah. Contohnya beli speaker. Oh iya. Sennheiser kan? Enggak. Audio ya. Yang dari Fernanda Gusani kan? Buset. Beli speaker lah salah satunya. Maksudnya ada beberapa kayak, sekarang akhirnya kesampean, gitu. Oh Dolby. Dolby Around. Dolby Surround. Mini cinema tuh. Bisa untuk mixing. Gue tuh gak tau kenapa kalau teknis musik mungkin emang karena gue basicnya cuma kayak di kopi, gue cuma suka kopi doang, penikmat kopi. Musik pun gue penikmat musik doang, bukan yang ngeband-band gimana. Jadi kalau udah ngeliatin orang nge-produce sama apalagi mastering, mixing segala macem, bawaan gue udah males aja ngeliatin anjing. Anjing ini apaan lagi, perasaan di kuping gue bener-bener aja. Itu Paham. tuh gila. Apalagi pas kita ngobrol sama ini ya, si Hamzah ya, ngomongin audio, buset Ya, pusing Hamzah banget audio gua. banget sih. Gua waktu itu meeting sama Sisi ngomongin teknis lah, post prod bla 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 segala macem. Ini yang ada gue apa? Iya, yang kita berempat mau pecah kepala waktu ini istilah apa cuman kayak ternyata audio Kompleks. itu. iya kompleks. serumit ini juga. Karena ini gue baru Karena ada mixing engineer. baru dengar ciptaan musik itu dalam suara sangat sulit. Contohnya ya, dulu waktu piano baru keluar dan mengeluarkan suara piano, dan sampai sekarang orang tahu itu suaranya piano, itu lu bayangin proses panjang apa anjir. Iya. By the way, fun fact nih, fakta pagi ini ya, les piano. Goks.
Les piano. Gok. Les piano. Dulu. Cuman gue cabut-cabutan. Sekarang nggak bisa, iya. Lu tau ekspektasi orang tuanya apa? Gue yang cuman hafal cuman ini, C D F G A B C udah itu doang. Ekspektasi orang enggak ekspektasi orang tua dia. Kenapa dia lesin piano? Tau nggak kenapa? Biar pinter. Tapi emang banyak yang ya kan metode parentingnya kayak gitu kan. Tapi untuk ya kan sepertinya Rebel ya. iya memang udah jiwa. Jiwa rebel ya. Gitu. Makanya pas yang zaman-zaman di SMA ngobrol musik ya agak nyambung aja dikit. BTW untuk sekedar reminder, saya orang baru jadi kalau ada yang lebih paham jangan judge saya. Takut itu. Takut gue jujur aja. Ngeri ya? Ngeri. Zaman sekarang ngeri, semuanya dipermasalahin, apalagi di X, Bener. Twitter. Iya tahu, maksud gua musik gitu juga ya. Enggak, maksud gue opini apapun, Pak. Opini apa? Opini apapun dijadiin problem sekarang. Yang lucu dia cuma ngomongin konsep doang. Konsep konser yang kita nonton kayak berdua. Bertiga sama teman lo itu. Yang Hindia di Veldrum. Oh iya. Itu kan diomongin gara-gara katanya satanis. Oh iya. Jadi hal-hal kayak gitu aja gitu. Iya, konsepnya ada patung lagi gimana lah gue lupa lagi begini apa segala macam lah gue lupa. Tapi digoreng aja satanis segala macam. Maksudnya kalau kenapa gue spesifikin di X atau Twitter? Saya mungkin kalau lihat di TikTok, lihat di IG kayak ya udah aja kan orang. Cuman kalau di X tuh gorengnya kacau Pak anjing. Bener-bener ngeluarin opini yang kayak yang biasanya kalau misalnya lu lihat di sosmed bisa nggak peduli, cuman kalau di X tuh kayak anjing banget nih orang gitu ngomongnya. Jadi berasa so pinter semua ya. Iya. So bener segala macam. Ini kadang lihat X tuh kayak lihat opini-opini kayak gitu males. Sebenarnya ada satu hal yang pengen gue omongin, kayak kalau misalnya gue omongin mungkin gue bisa dibunuh ya. Di X ya. Di X kacau. Betul. Musik pernah apaan? Ada kasus apaan? Yang baru-baru nih Kalau di X. yang baru gue lihat sih cuman kayak kan kemarin kan ada tuh rame kayak bikin thread kayak kasih unpopular opinion dong. Entah yang di Itu udah jadi iya, itu anjing kacau banget orang-orang ngomongnya anjing. Iya sih. Terlalu banyak bacot template taming tuh ya. Serang. Template taming gitu ya. Taming. Terlalu banyak omongnya lah. Maksudnya balik lagi kan menurut gue sih hal-hal kayak gitu kan musik terus subjektif aja ya. Unpopular opinion. Kayak fashion ya. Iya, kayak mereka bener-bener gue bener. Ada yang nggak suka bukan oke, gue paham opini lu, gue respect, tapi kagak malah jadi ribut. Iya anjir. Terlalu males. Entah apa juga yang dimenangin nggak tahu ya. Iya. Apa sih yang didapat? Tahu emang debat apa sih yang harus dimenangin kan? Diskusi doang harusnya ya. Nggak, tapi jujur gue pernah di X gue sempat reply secara publik dan itu gue ngerasa menang. Tapi bukan gue nge-tag. Nge-tag sih itu kan. Gue benerin grammarnya. Konteksnya apa sih nih? Dia lagi ngomongin perihal opini bukan di musik, ada opini-opini masalah sosial gitu lah. Cuman menurut gue nggak oke aja, tapi yang gue nggak okein bukan opininya, grammarnya. Dan dia tag down Twitter gue kayak anjing gue menang. Ya, ada kepuasan lah. Ada kepuasan. Iya. So gue kayak mikir ya udah sih, kayak nggak usah terlalu gede banget pala. Iya, tapi balik lagi gue Banyak juga penasaran sih sama orang-orang yang kayak gitu kenapa dari thoughts-nya mereka bisa turun ke tangan dan ngetik dan send gitu. Gue pernah kayak pede. Kalau gue ya pribadi gue ngelihat sesuatu lagi rame ya cukup di kepala gue aja sih. Paling ya gue ngobrolin di tongkrongan kayak gini. Pendapat gue gini bla segala macam. Nggak sampai bener-bener on public gitu gue langsung lo tuh nggak bener. Minimal 5 lagu kaos band yang lu pakai tuh lu harus Itu najis banget aja. kayak gitu. Poser lu ya. Ada salah satu konten kreator yang emang gue secara konsepnya ya emang nggak cocok aja gitu, selera kan ya. Itu dia ngejudge setiap orang yang pakai kaos band. Oke. Semisal kaos bandnya adalah BPTH. Oke. Penampilannya genre BPTH apa sih? Berubah lagi tapi dulu metalcore lah. Ya metal-metalcore segala macam. Terus dia nyaut, BMTH mah belum seberapa. Oh. Ada tuh orang Iya, tahu kan iya, lu, iya. yang gitu-gitu Paham. lah. Itu gue nggak demen kayak orang kan pakai kaos doang ya. Ngapa diribetin nih? Terus itu baik lagi kalau menurut gua masalah poser atau enggak ya untuk orang bisa ngedengerin suatu musik baru atau mungkin bisa ngefans gitu sama suatu artis ya semuanya berawal dari poser sih. Lagi pula dia punya duit buat beli itu ya udah aja ya.
Masa orang nyari duitnya begitu banget? Kalau konteks lu kayak mikirin mana apa kenapa lu belinya bootleg kenapa nggak yang asli ya mungkin itu bisa oke lah soalnya itu karena kan mungkin bisa kayak ngerugiin band aslinya gitu. Betul. Ya tapi kalau misalnya kayak ngomong Tapi dia ngomong kayak gitu, band asli udah kaya. Mau gimana nih? Iya tetap aja ada Iya respect-nya sih, harus ada respect tetap tapi poinnya ke situ. iya oke lah. Ya kalau misalnya ngomongin poster atau enggak ya semua orang berawal dari poster aja sih menurut gua. Iya udah iya. Iya, orang bisa lari karena dulu bayi dia ngerangkak aja sih. Nah, itu dia. Iya. Kayak contohnya nggak dengerin Silik Ajel. Masuk lagi.